Ya, di penyegaran pagi kita yang terakhir di minggu ini, saya masih ada beban untuk mereview ya berita-berita sejak hari pertama di minggu ini. Ya, dalam pendahuluan ini, pelajaran hari kelima dan keenam akan dibaurkan ya. Amin. Saudara-saudari, kita mengingat kembali Yohanes pasal 14 ayat 3. Di sana Tuhan berkata bahwa Dia akan membawa murid-muridnya, yaitu gereja, ke tempat tinggalnya. Ya, supaya dikatakan olehnya bahwa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pun di sini adalah gereja. Nah, mengenai tempat itu, tempat di mana Tuhan berada dan gereja pun berada, itu diinformasikan di ayat yang ke-20. Ya, tempat itu adalah suatu tempat di mana Tuhan Yesus berada di dalam Bapa, lalu kita berada di dalam Tuhan Yesus yang berada di dalam Bapa, dan Tuhan Yesus juga ada di dalam kita. Ya, inilah yang mendasari judul di 3 Romawi hari kelima, yaitu gereja ada di dalam Allah Bapa. Ya, memang tidak biasa ya perkataan ini, gereja ada di dalam Allah. Tidak biasa ini. Oh, sudah begitu rusaknya pengertian tentang gereja. Tetapi hari ini kita akan melihat gereja ada di dalam Allah. Ya. Nah, tadi kita sudah melihat tempat itu di mana gereja akan dibawa ke sana adalah suatu tempat di mana Tuhan Yesus berada di dalam Bapa, gereja ada di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada di dalam gereja. Tempat apakah ini? Ini adalah satu tempat saling huni. Gereja ada di dalam Allah, Allah ada di dalam gereja. Nah, lebih lanjut, kita sudah membahas di ayat 23 bahwa tempat saling huni itu perlu dibangun. Ya, Allah akan membangun tempat itu bukan hanya dalam waktu 1 hari, tapi terus menerus secara konstan dibangun. Ya, dan kita sudah mempelajari ayat 23 ini bahwa cara membangunnya atau proses membangunnya adalah dengan menikmati Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan itu adalah menikmati Tuhan.
Jikalau kita ingin memiliki tempat tinggal yang dibangun, kita harus membangunnya dengan cara menikmati Tuhan. Itu yang disampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 23. Dan hasil spontannya adalah orang-orang yang menikmati Tuhan akan menuruti perintahku. Jadi proses pembangunannya itu ada di frase mengasihi Tuhan. Kalau menuruti firman Tuhan di ayat 23 itu hanya hasil spontan. Tetapi proses pembangunan Tuhan itu sendiri adalah mengasihi Tuhan atau menikmati Tuhan. Hasilnya kita akan melakukan semua perintahnya. Inilah proses pembangunan tempat kediaman saling huni itu. Nah, ketika seseorang menikmati Tuhan, mengasihi Tuhan yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang mengikuti firman Tuhan, maka ayat 23 ini melanjutkan bahwa Allah Tritunggal, yang dicatat dengan kata kami. Kami di sini adalah Allah Tritunggal. Ya. Ketika seseorang mengasihi Tuhan, menikmati Tuhan, maka Allah Tritunggal akan datang kepada orang itu dan membangun tempat tinggal bersama. Ya, ini alur ini harus jelas, saudara-saudari. Ya, menurut ayat yang ke-20 pasal 14, membangun tempat tinggal bersama di sini adalah orang itu menjadi tempat tinggal Allah dan Allah menjadi tempat tinggal orang itu. Semuanya bukan kita yang menciptakan penafsiran ini. Semua uraian dan penjelasan tadi tercatat. Hanya memang perlu menggali, perlu menyingkirkan pemikiran alamiah, konsepsi alamiah, perlu berdoa sampai kita bisa melihat semua fakta ini. Nah, saudara-saudari, dari pasal 14 yang tadi sudah disampaikan, Tuhan masih melanjutkan pelajaran ini di pasal 15. Pasal 15 tidak berdiri sendiri. Ini adalah satu pelajaran yang sama tentang bagaimana pembangunan tempat tinggal saling huni itu. Yang di hari kelima ini kita akan lihat sebagai gereja. Gereja adalah tempat tinggal saling huni. Sehingga gereja ada di dalam Allah. Allah ada di dalam gereja. Nah, pelajaran ini dilanjutkan di pasal yang ke-15. Ya. Pasal 15 ini masih tentang gereja, tempat tinggal saling huni. Ya, di dalam pasal 15 Tuhan menggambarkan tempat saling huni itu seperti pohon anggur. Tuhan Yesus adalah pohon anggur, kita ini adalah ranting-rantingnya. Ini adalah satu pohon, ini adalah satu tempat. Tidak ada banyak tempat, tidak ada banyak rumah, tidak ada banyak pohon, hanya ada satu tempat tinggal saling huni antara ranting dengan
pohon. Dan di dalam pohon ini kita tahu semua terjadi penyaluran hayat yang digambarkan oleh getah pohon itu. Luar biasa, pasal 14 dan 15 ini satu kesatuan, saudara-saudari. Nah, tidak stop sampai pasal 15. Pasal 16 pun masih merupakan satu pelajaran yang sama. Ya, yaitu tentang pembangunan tempat tinggal Allah. Pembangunan gereja. Tempat saling huni yang digambarkan oleh pohon anggur. Tetapi dalam pasal 16 pelajarannya adalah Tuhan mengajar di dalam pasal 16 bahwa pekerjaan pembangunan gereja, tempat tinggal saling huni itu dilakukan oleh Roh yang berhuni. Inilah pasal 16, melanjutkan pelajaran yang sudah disampaikan di pasal 14 dan 15. Bahwa pembangunan gereja, tempat tinggal saling huni itu dilakukan oleh Roh. Dan Roh itu, seperti dijelaskan di dalam pasal 14 ayat 17, Roh itu berhuni. Berhuninya Roh itu adalah untuk membangun tempat tinggal saling huni. Yang digambarkan oleh pohon anggur dalam pasal 15. Wah, sungguh luar biasa pemandangan sekilas Yohanes 14, 15, 16 yang menakjubkan. Saudara kita mengatakan tidak ada satu manusia pun yang bisa menulis pasal-pasal ini. Ya, ada banyak orang berkata yang menulis Injil Yohanes itu seorang manusia yang bernama Yohanes. Tidak salah. Tetapi di sisi lain tidak mungkin ada seorang manusia bisa menulis Injil Yohanes seperti ini. Jikalau memang Yohanes yang menulisnya, artinya Yohanes adalah Allah. Karena memang tidak mungkin selain Allah bisa menulis pasal-pasal yang sedemikian ilahi ini. Suatu pemikiran yang sangat ilahi. Yohanes yang alamiah tidak mungkin bisa menulis Injil ini. Hanya Yohanes yang telah dijadikan Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan, baru bisa menulis Injil ini. Ya, tadi kita sudah melihat pasal 16 adalah satu pekerjaan pembangunan tempat tinggal saling huni yang adalah gereja yang dilakukan oleh Roh yang berhuni. Nah, nanti ada yang bertanya, artinya ini hanya Roh dong. Tuhan Yesus dan Bapa tetap tertinggal di surga. Begitukah? Nah, inilah kitab Yohanes. Di ayat yang ke-16, ya, pasal 16 itu, Roh yang berhuni itu sebetulnya diri Tuhan sendiri. Ya. Di sana dikatakan tinggal sesaat lagi, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Kamu tidak melihat aku. Ya. Dan tinggal sesaat lagi pula kamu akan melihat aku. Ini kalimat apa ini? Tidak ada kalimat macam ini keluar dari pemikiran manusia. Di dalam pasal 16 ayat 16 tadi,
diperlihatkan bahwa roh itu sebetulnya adalah diri Tuhan sendiri. Tuhan berkata, tinggal sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat lagi juga kamu akan melihat aku. Kan bingung. Di satu sisi murid-murid diberitahu tidak akan lagi melihat Tuhan, secara bersamaan murid-murid akan melihat Tuhan. Ini terjadi secara bersamaan. Baca pasal 16 ayat 16. Tadi kan saya mengatakan roh itu yang melakukan pekerjaan pembangunan. Roh itu yang berhuni. Lalu ada pemikiran, oh itu hanya roh itu. Tuhan Yesus dan Bapa ada di surga. Inilah pemikiran alamiah. Tetapi menurut pasal 16 ayat 16 jelas. Di satu sisi murid-murid akan tidak melihat Tuhan, secara bersamaan akan melihat Tuhan. Apa maksudnya? Karena Tuhan telah menjadi roh. Secara kasat mata, murid-murid tidak akan melihat Tuhan. Tetapi secara batiniah, oleh mata batiniah, murid-murid akan melihat Tuhan. Ini maknanya dari pasal 16 ayat 16. Artinya, roh yang berhuni itu adalah Allah Tritunggal. Karena Tuhan Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapa. Ya, dan mereka menjadi roh ya, yang telah memiliki sifat insani secara jasmania. Murid-murid tidak lagi melihat Tuhan, tetapi secara batiniah, oleh mata batiniah, murid-murid akan melihat Tuhan. Luar biasa ya. Pasal 16 ayat 16 ini. Jadi pekerjaan pembangunan itu terjadi di dalam roh kita oleh roh yang berhuni. Dan roh ini adalah Allah Tritunggal. Ini sesuai dengan Yohanes pasal 14, ya mulai dari ayat 15, 16, 17, dan digabung dengan ayat 23, kita akan bisa melihat bahwa Allah Tritunggal lah yang berhuni di dalam kaum beriman, melaksanakan pembangunan tempat tinggal saling huni, yaitu gereja. Ya. Nah, pada saat itu, saudara-saudari, walaupun para rasul melihat Tuhan Yesus secara langsung, sedangkan kita hari ini, kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi para rasul melihat Tuhan Yesus secara kasat mata selama 40 hari. Terus-menerus Tuhan memperlihatkan dirinya padahal dia sudah menjadi roh. Tetapi walaupun demikian, ya di ayat yang ke-17, pasal 16 tadi, ya setelah Tuhan Yesus berkata tinggal sesaat lagi, kamu tidak akan melihat aku, tetapi bersama-samaan dengan itu kamu akan melihat aku. Murid-murid kebingungan di ayat yang ke-17. Memang pada saat itu murid-murid masih dalam satu pemandangan yang buram. Ya, karena memang di awal-awal perjanjian baru, wahyu masih terus berkembang. Murid-murid saat itu masih buram. Itulah alasannya Tuhan berkata di dalam ayat 12, ya, pasal 16. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Dan kalau kita baca selanjutnya, seolah-olah Tuhan berkata, kamu perlu roh itu berhuni. Roh itu yang akan memimpin kamu. Roh itu yang akan membuat kamu memahami seluruhnya. Hari ini kamu masih belum bisa memahami.
Nah, kita sekarang hidup di dalam suatu masa di mana seluruh wahyu Alkitab sudah dibuka, sudah mencapai puncaknya. Betapa bersyukurnya kita. Itulah yang Tuhan maksudkan, lebih bahagia orang yang tidak melihat namun mengerti, daripada seperti Thomas dan para rasul, melihat namun dia buram. Bukan berarti kita lebih hebat dari para rasul, tidak. Maksudnya adalah kita bersyukur, kita beruntung hari ini hidup di dalam masa di mana seluruh wahyu Allah sudah dibukakan oleh Roh yang berhuni di dalam kita. Nah, saudara-saudari, itulah secara ringkas apa yang diwahyukan di dalam 3 pasal itu. Yohanes pasal 14, 15, dan 16. Nah, sebagaimana seringkali para saudara membawa berita, dan setelah membawa berita kan selalu diakhiri dengan doa penutup. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan sudah membawa berita di dalam pasal 14, 15, 16, dan pasal 17-nya ada doa penutup. Doa penutup ini mengandung satu kesimpulan, sasaran, beban berita itu. Ya, di ayat ke-24 khususnya. Tuhan berdoa dalam doa penutup setelah dia membawakan 3 pasal berita yang cukup panjang. Dalam doa penutupnya, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Ini mirip dengan ayat 3 pasal 14. Tuhan akan membawa murid-murid supaya di mana aku berada, kamu berada. Dan ini didoakan di dalam Yohanes pasal 17. "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka," siapa mereka? Yaitu gereja, "juga berada bersama-sama dengan aku." Di mana tempatnya? Bukan di surga. Ya, sejak hari pertama ini sudah diuraikan, dan barusan dalam pendahuluan sudah diuraikan, tempat tinggal ini adalah tempat tinggal saling huni, yang adalah gereja. Gereja adalah tempat tinggal saling huni. Betapa tingginya pemahaman ini, pelajaran ini. Belajarlah memberitakan, gereja adalah tempat tinggal saling huni. Oh Tuhan Yesus. Ya, inilah doa Tuhan Yesus, doa penutup yang berisi beban Tuhan, yaitu Tuhan Yesus berdoa agar dimanapun Tuhan berada, gereja pun berada. Di ayat 21-nya jelas, supaya mereka, siapa mereka? Yaitu gereja, menjadi satu. Tempat saling huni ini ya satu. Kalau 2 bukan saling huni. Inilah makna dari satu. Inilah makna dari keesaan. Keesaan gereja. Semua orang Kristen, pengajar Kristen tahu kok gereja itu perlu menjadi esa. Cuman ada nggak konsepsi keesaan saling huni? Saya nggak yakin orang-orang paham. Ya, di denominasi-denominasi ada orang-orang yang punya beban untuk mempersatukan gereja. Tapi pertanyaannya, ada nggak konsepsi saling huni? Kesatuan gereja itu adalah bukan hanya kesatuan antar denominasi. Anggaplah semua denominasi dibuang dan mereka bersatu. Itu masih belum memadai
karena belum mencapai keesaan yang Tuhan mau. Ya, keesaan yang Tuhan mau itu bukan membuang merek-merek denominasi lalu gabung jadi satu, bukan. Itu belum nyampe kalau hanya sampai sana. Keesaan yang Tuhan maksudkan adalah manusia pilihan Allah, gereja, saling huni dengan Allah. Inilah keesaan. Ya, saya mengenal ada banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, punya beban untuk keesaan gereja, tapi tidak ada konsepsi saling huni antara gereja, jemaat dengan Allah, Tritunggal, tidak ada. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan kita mencapai wahyu ini. Sedemikian tinggi pewahyuan ini, bahwa keesaan gereja itu bukan sekedar orang meninggalkan denominasi, bersatu, bergabung bersama, bukan. Itu sudah dilakukan oleh beberapa orang di denominasi, tetapi itu bukan keesaan yang Tuhan maksud. Keesaan yang Tuhan maksud adalah manusia pilihan dengan Allah Tritunggal, ya, bersatu dalam satu tempat tinggal, saling huni. Inilah gereja yang esa. Ya, jelas kok. Ayat 21, ayat doa baca yang akan kita doa bacakan di hari ke-6. Ya, tempat itu adalah Bapa di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di dalam Bapa, dan gereja di dalam Allah Tritunggal. Teksnya tuh di dalam kita di sini Allah Tritunggal. Jadi inilah keesaan gereja. Ayat doa baca hari ke-6, ya. Keesaan gereja adalah satu keesaan di mana Bapa di dalam Tuhan Yesus di dalam gereja, dan gereja di dalam Allah Tritunggal. Wow, ini adalah suatu pewahyuan tentang keesaan gereja. Dan sebetulnya ini adalah beban berita di hari ke-6. Ya, di hari ke-6 itu ada banyak poin, tetapi bebannya ada di poin yang I. Ya. Poin A sampai poin J itu memang ada di dalam berita hari ke-6, tetapi beban utamanya ada di dalam poin I. Ya, yaitu hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah hidup di dalam alam ilahi dan mistikal dari roh yang rampung untuk menjaga keesaan. Nah, jadi saya mungkin tidak akan membahas hari ke-6 secara lengkap. Hanya perkara keesaan inilah yang sungguh-sungguh menjadi doa penutup Tuhan setelah Tuhan memberikan pelajaran dalam 3 pasal. Keesaan ini bukan hanya sekedar ada di bumi, tetapi juga ada di dalam Allah Tritunggal. Inilah keesaan yang sejati, yang sesuai dengan hasrat hati Allah, yaitu perbauran kaum beriman, gerejanya dengan Allah Tritunggal. Oh Tuhan Yesus. Jadi sekarang setelah kita mendengar berita ini, ketika kita mendengar kata keesaan gereja, kita harus ingat, keesaan gereja adalah Bapa di dalam Putra, Putra di dalam gereja, dan gereja di dalam Putra. Oh Tuhan Yesus. Ya, doa bacakan ayat-ayat doa baca hari ke-6 itu adalah doa Tuhan Yesus tentang keesaan. Dan keesaan ini, ya, walaupun ada di bumi, tetapi ini bukan alam bumiah.
Ini adalah alam ilahi dan mistikal. Saudara-saudari, itu yang disampaikan di hari ke-6. Ya, itulah sebabnya kenapa di hari ke-5 ada satu judul di 3 Romawi. Rumah Bapa, gereja ada di dalam Allah Bapa. Ya, jadi apa yang barusan diuraikan saudara-saudari tentang tempat tinggal saling huni itu dapat kita simpulkan. Ya, tempat tinggal saling huni itu adalah tubuh Kristus. Ya. Tubuh Kristus ini memiliki suatu makna bahwa anggota-anggota tubuh itu tinggal saling huni dengan kepala. Bisakah Anda melihat dalam gambaran tubuh Kristus ini? Ada kepala, ada anggota-anggota tubuh. Bisakah Anda melihat bahwa tubuh manusia itu adalah satu tempat tinggal saling huni antara kepala sebagai pengendali dengan seluruh anggota tubuh? Tempat tinggal saling huni ini sebetulnya tidak boleh menjadi barang asing, karena tubuh Kristus itu bukan barang asing. Semua orang Kristen pernah mendengar istilah tubuh Kristus. Tetapi sungguh sayang, iblis menutup-nutupi dengan sangat kuat, bahkan di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa tubuh Kristus itu adalah tempat tinggal saling huni. Tetapi pagi ini Anda harus dapat melihat tubuh kita itu adalah tempat tinggal saling huni antara kita sebagai pengendali yang punya otak dengan seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh memang bukan otak, tetapi saling huni dengan otak, saling huni dengan kepala. Kalau tidak akan terjadi keesaan. Sekali lagi, inilah keesaan gereja. Yang disimpulkan, keesaan gereja, tempat tinggal saling huni itu adalah tubuh Kristus. Oh Tuhan Yesus, itulah pendahuluan yang menjadi beban saya pagi hari ini. Walaupun hanya pendahuluan, tetapi pelajaran 6 di hari ke-6 dan hari ke-5 terbaur di sana. Nah, sekarang mengenai pelajaran hari ke-5 itu sendiri. Ya. Poin A 1 sampai 6 menjelaskan tentang apa? Tentang hubungan hayat. Saudara-saudari, tempat tinggal saling huni ini bisa terjadi karena hubungan hayat antara jari-jari, kaki, ya, dan seluruh anggota tubuh di dalam yang gak kelihatan bisa sedemikian harmonis saling huni dalam keesaan karena ada hubungan hayat. Coba kalau tidak ada darah, apakah darah? Darah adalah hayat. Kalau tidak ada darah mengaliri seluruh anggota tubuh, mana ada kesaling hunian itu, keesaan itu. Inilah pelajaran hari ke-5, hubungan hayat. Pertama-tama kita bukan anak-anak Bapa yang memiliki hubungan hayat dengan Bapa. Pertama-tama manusia itu hanyalah manusia ciptaan, diciptakan sebagai wadah. Itu langkah pertama. Tetapi di dalam langkahnya yang kedua, Allah melahirkan kembali sebagian dari orang-orang pilihan
Akhirnya orang-orang pilihan itu memiliki hubungan hayat dengan Sang Pencipta. Ya, itulah makna istilah Bapa. Kalau kita berkata, kalau kita hanya punya satu panggilan, Allah, ya Allah, ya Allah, kasihan. Kita punya banyak panggilan. Kita memanggil dia Allah, kita memanggil dia juga adalah Bapa. Artinya ketika kita memanggil Bapa, artinya kita punya hubungan hayat, karena Bapa itu sumber hayat. Nah, mengenai perkara ini, saudara-saudari, ya, ada segolongan orang Kristen di dalam aliran kekristenan yang cukup besar dan mayoritas. Mereka tidak memahami hubungan hayat ini, karena di dalam Roma 8 ayat 15, ya, yaitu ayat tentang roh keputraan. Ya, itu teks Inggrisnya adoption. Jadi mereka punya pemikiran bahwa kita menjadi anak-anak tuh karena diadopsi. Padahal Yohanes 1 ayat 12-13 jelas kita bukan diadopsi, kita dilahirkan. Tetapi gara-gara kata adoption ini, mereka jadi punya pemikiran mereka itu ya hanya diadopsi. Seperti seorang ayah dan ibu mengadopsi anak orang lain. Tidak punya hubungan hayat. Betapa kasihannya pemikiran itu. Yohanes 1 ayat 12-13 jelas kok kita itu punya hubungan hayat. Dan ketika kita mempelajari kamusnya menurut definisi Thayer, ada 4 definisi di sana, tapi perhatikan definisi yang 1A dan 1B. Adoption itu adalah antara Allah dengan bangsa Israel. Sedangkan definisi Thayer yang 1B itu berkata bahwa sifat dan kondisi para pengikut Kristus yang sejati itu adalah mereka menerima roh Allah ke dalam jiwa. Kalau adoption ya nggak ada pemikiran menerima hayat Allah ke dalam jiwa yang membuat menjadi anak-anak Allah. Jadi kata adoption itu harus diterapkan kepada bangsa Israel. Tetapi kepada umat perjanjian baru, definisi Thayer yang 1B itulah. Ya, di mana hayat Allah masuk ke dalam orang-orang Kristen sejati, dan orang-orang Kristen sejati menjadi anak-anak Allah karena ada hubungan hayat. Ya, ini sedikit memperjelas karena cukup sengit perdebatan ini tentang adoption dan anak-anak Allah secara hubungan hayat. Ya, jadi jangan heran kenapa orang-orang sulit memiliki terang. Karena dalam konsep mereka tidak punya hubungan hayat. Sulit orang-orang seperti ini memiliki terang. Oh Tuhan Yesus, semoga saudara-saudari bisa mengikuti alur berita ini ya. Tadi adalah perkara apa? Hari kelima, hubungan hayat. Apakah hayat? Yohanes 1 ayat 4 mengatakan di dalam dia ada hayat, dan hayat itu adalah terang manusia. Nah, dari sini kita akan bisa melihat ciri-ciri orang yang dilahirkan secara hayat oleh Bapa. Orang itulah memiliki terang hayat. Ya, sementara yang lain mungkin hanyalah orang-orang yang beragama Kristen, yang merasa dirinya diadopsi oleh Allah. Walaupun mereka merasa diadopsi menjadi anak-anak Allah, tetapi di mata Allah mereka bukan anak-anak Allah. Karena orang-orang yang hanya sekedar diadopsi itu tidak memiliki hayat Allah.
Sedangkan ciri-ciri orang-orang yang dilahirkan secara hayat oleh Allah Bapa, dia punya terang hayat. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam dia ada hayat, dan hayat ini adalah terang manusia. Saudara-saudari, ketika kita menyeru nama Tuhan, kita yang sudah memiliki hayat Allah, maka hayat Allah itu aktif di dalam diri kita. Ketika Anda sungguh-sungguh menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni, hanya menginginkan Dia, bukan menginginkan yang lain. Bukan hanya sekedar memperalat menyeru nama Tuhan sebagai mantra untuk mencapai sasaran kita, tetapi sungguh-sungguh menyeru nama Tuhan, maka hayat kekal di dalam diri Anda itu akan aktif. Terangnya akan mulai bercahaya. Segera Anda akan merasakan ada sesuatu yang bercahaya di dalam Anda, menerangi pikiran Anda. Walaupun sering kali ya dalam tahap itu terang itu sudah kita rasakan, tetapi kita mungkin masih belum dapat menerjemahkannya dengan bahasa kita, bahasa kata-kata kita. Tetapi itu terang. Anda yang memiliki hayat Allah dan yang berlatih sungguh-sungguh menyeru nama Tuhan pasti mengalami ini. Ya, ada sesuatu bercahaya di dalam diri kita. Itulah yang dimaksud Yohanes 1 ayat 4. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Anda ada hayat. Ketika Anda menyeru nama Tuhan, mengaktifkan roh, melatih roh, hayat di dalam Anda itu akan menjadi terang bagi Anda, menyoroti Anda, menerangi pikiran Anda. Dan kalau Anda terus-menerus bersekutu dengan dia, maka Anda mulai bisa paham secara lebih detail, rinci, pimpinan terang itu. Ya, terang itu adalah sumber unik kita. Itulah kenapa di dalam pembacaan hari ininya, hari kelima, ada satu pelajaran tentang sumber unik. Bapa itu adalah hayat. Hayat inilah yang menjadi terang. Di dalam pikiran alamiah kita gelap, nggak ada terang. Itulah sebabnya kita harus menjadikan hayat Bapa di dalam diri kita itu menjadi sumber yang unik. Tuhan Yesus berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Hanya yang dikerjakan oleh Bapa, itulah yang dikerjakan oleh Putra. Saudara-saudari, inilah harus menjadi pengalaman kita. Inilah sumber unik kita, hayat Bapa di dalam diri kita. Saudara-saudari, kita tidak mungkin bisa berinisiatif. Kita tidak mungkin bisa memulai sesuatu apapun jikalau Anda berusaha berinisiatif di dalam pemikiran alamiah. Semua masalah, semua problem dipikir terus, diupayakan. Itu artinya Anda sedang berusaha untuk berinisiatif. Tidak, jangan sedemikian. Kita tidak bisa berinisiatif. Hanya hayat itulah sumber unik kita. Artinya ya harus Allah yang memperlihatkan dahulu kepada kita, baru kita bisa memutuskan sesuatu dan melakukan sesuatu. Ya, ini adalah pengalaman Abraham. Bukan Abraham yang berinisiatif. Allah yang berinisiatif membawa dia keluar dari seberang sungai Efrat. Abraham tidak punya rencana apa-apa. Semoga kita bisa memiliki pengalaman ini. Jangan punya inisiatif apapun. Jangan punya rencana apapun. Datanglah kepada Allah. Dia adalah sumber unik kita. Dia pemprakasa kita. Ini bukan soal tentang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu udah ada satu tujuan. Ini tentang kita nggak tahu apa-apa. Gitu. Ya. Ini bukan sekedar keraguan-raguan. Tetapi kita nggak tahu apa-apa gitu. Oh, kita harus sering berdoa ketika ada masalah, ketika ada problem. Tuhan, aku tidak tahu apa-apa, Tuhan. Aku tidak mau memulai, Tuhan. Engkau adalah hayat di dalam diriku.
Hayat ini adalah terang. Ketika kita berdoa sedemikian, terang itulah yang akan memberikan inisiatif. Kita hanya mengikutinya. Saudara-saudari, ini adalah pelajaran yang sangat tinggi. Kedengarannya sederhana. Kita disuruh mengikuti pimpinan roh, tetapi sebetulnya ini adalah pelajaran yang sangat tinggi. Ketika saudara-saudari menyadari ya bahwa kita tidak bisa berinisiatif, harus Allah yang memulai, maka itu adalah hari yang sangat diberkati Tuhan. Kita harus berdoa, ya Allah, bukan aku sumbernya, Engkaulah sumber yang unik. Engkaulah sumberku. Tanpa Engkau, aku tidak dapat memiliki permulaan. Aku lebih baik menunggu, Tuhan. Aku tidak mau memiliki permulaan apapun. Aku mau Engkau saja menjadi sumber unik yang memulai segala sesuatu. Tuhan Yesus, semoga saudara-saudari menyadari bahwa segala sesuatu itu tergantung pada Allah. Allah lah yang harus memulai. Jangan takut, saudara-saudari. Kedengarannya pengajaran ini sepertinya ada mengherankan ya. Kita tidak boleh berinisiatif. Banyak orang pasti heran. Sementara berinisiatif itu adalah satu hal yang positif di dunia. Tetapi di mata Allah itu adalah sesuatu yang jahat. Saudara-saudari, jangan takut ketika Anda mulai belajar untuk tidak berinisiatif. Jangan takut. Karena di dalam diri Anda ada hayat. Hayat itu terang manusia. Ketika Anda menyeru nama Tuhan, mencari Dia sebagai Allah yang akan memulai, maka Anda akan mendapat terang. Ya, kalau orang-orang yang sekedar hanya diadopsi saja oleh Allah, ya sebetulnya Allah tidak mengadopsi manusia, itu hanya pikiran mereka saja. Ya wajarlah ada orang-orang berpikir seperti itu karena mungkin mereka tidak memiliki hayat Allah. Ya, banyak orang-orang yang tidak memiliki hayat Allah tapi ngajar Alkitab. Ya, hasilnya seperti itu. Manusia itu hanya diadopsi. Ya, orang-orang seperti itu memang harus berinisiatif. Kalau mereka tidak berinisiatif, ya habislah mereka. Tetapi kita jangan, karena kita punya hayat. Dan hayat itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Oh Tuhan Yesus, ketika kita melatih roh kita, menyeru nama Tuhan, sidang-sidang, menikmati berita-berita, membaca di dalam roh, melatih roh sedemikian, maka terang itu memancar. Di dalam diri kita ada terang. Haleluya, saudara-saudari. Inilah yang saya sampaikan, di mana berita hari ke-5 dan hari ke-6, kalau saudara-saudari perhatikan, itu sudah terbaur ya di dalam uraian tadi. Ya, saudara-saudari, tolong manfaatkan waktu. Silahkan 2 orang sampaikan sesuatu. Jangan lama-lama. Ayo segera. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan. Ya, itu kan poin yang saya dapatkan, berkat yang saya dapatkan pagi hari ini adalah mengasihi Tuhan adalah menikmati Tuhan. Wah, ini sebenarnya mudah ya, Tuhan Yesus ya, mudah tetapi nggak begitu mudah dalam praktek ya kalau kita tidak biasa berlatih. Itu kita perlu terbiasa berlatih untuk menikmati Tuhan, sehingga kasih kita kepada Tuhan akan timbul ya sedikit demi sedikit ketika kita datang menikmati Tuhan di dalam persekutuan. Dan ini adalah jalannya, tadi sudah utarakan, jalan atau proses pembangunan tempat kediaman Allah itu sendiri. Oh Tuhan Yesus ya. Tadi juga diuraikan dalam
Yohanes 14 ini kita mendapatkan wahyu bahwa hayat Allah yang diberikan kepada kita adalah hayat Allah Tritunggal yang sudah rampung melalui proses. Hari ini sebagai roh itu berhuni di dalam orang beriman, dan hayat inilah yang sebenarnya melaksanakan pembangunannya sendiri di dalam kita. Ya, ini semuanya butuh kerjasama dengan Tuhan. Ya, kita bisa memberikan tumpuan kepada Tuhan di dalam diri kita. Ya, dari roh kita harus memberikan tumpuan dalam tekad, emosi, dan pikiran kita, sehingga seluruh diri kita ini diduduki, dicelumi, dan dikuasai oleh Dia, sehingga Dia dapat melaksanakan pembangunannya di dalam kita. Ya, ada saling huni, saling tinggal, ini sebagai ekspresi Allah di atas muka bumi ini. Puji Tuhan untuk terang pagi hari ini, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan satu lagi. Amin. Saya ya Pak. Silahkan. Amin. Saya maksudnya masuk gitu ya, ngerti tujuan maksud keesaan dengan Kristus ini, Allah Tritunggal. Tapi saya ada satu yang mau nanya, untuk sekarang ini kan kita masih dalam proses pembentukan untuk menjadi tempat tinggal Allah Tritunggal itu di dalam kita secara individu dan akan juga di dalam gereja. Dalam pembentukan inilah kita menikmati, mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Benar nggak ini Pak? Jadi sekarang ini sesudah kita mendapatkan ya bahwa kita itu esa dengan Allah Tritunggal, kita menjadi tempat kediaman Allah dan Allah pun menjadi tempat kediaman kita. Nah sekarang sementara ini di dalam perjalanannya ini adalah proses di dalam Tuhan membangun rumahnya di dalam kita. Dan kita harus mengasihi Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Benar apakah begitu Pak? Ya, saya yakin maksud saudari itu sudah benar. Hanya dalam pengutaraannya saja nanti bisa diperbaiki terus-menerus ya. Yang pasti itu sedang terjadi, proses itu dari dalam roh kita menyebar ke seluruh batin kita. Ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami cinta padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pewahyuan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Mengenai tempat tinggal Allah dan manusia. Yang sesungguhnya itulah gereja. Tuhan, biarlah visi yang sedemikian tinggi ini dapat mengendalikan hidup kami ya Tuhan. Oh, tidak ada yang lebih penting daripada tempat tinggal ini. Amin. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Ini adalah gereja, ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, latih kami terus menempuh penghidupan gereja. Di dalam roh, dengan melatih roh, agar semua pelajaran sepanjang minggu ini Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi benar-benar dapat menjadi pengalaman kami ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Selamat pagi Saudara Diki, terima kasih. Puji Tuhan Yesus. Saudara-saudari, saudara-saudari. Amin. Amin.